Selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan CRPDM HKBP Resort Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025 dari rumah dinas pendeta. Saya menyampaikan renungan kepadamu. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang bukti kasih Tuhan yang direspon dengan berbuat kasih kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku. Artinya kita diajak untuk mengenal Tuhan bukan hanya dari pemahaman apa yang dikenal orang tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita diajarkan untuk melihat dengan lebih dekat ada permasalahan tentang percaya dan tidak percaya dan pengajaran sesat yang sedang terjadi dalam firman Tuhan. Saat itu disampaikan bahwa yang membuktikan orang percaya dan tidak pada prinsipnya bukan apa yang dia katakan, tapi apa yang dia hidupi, apa yang dia pertanggungjawabkan, apa yang sedang dia kenal. Mungkin kita akan mengenal dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah peristiwa akhir dari perjalanan hidup manusia. Bisa jadi demikian dengan kata pada hari terakhir. Namun ucapan Yesus ini bukan hanya mengatakan tentang penghakiman akhir, tapi sebuah pernyataan adanya permasalahan tentang pengenalan akan Yesus dan penolakan akan Kristus yang dilakukan oleh para nabi-nabi palsu. Ucapan Yesus ini ditujukan kepada mereka untuk menjelaskan bahwa Kristus sedang berbicara tentang kewaspadaan terhadap nabi-nabi palsu yang berusaha mengelabui mereka dengan cara penyamaran dan pemalsuan yang menyerupai, yang seakan-akan sama. Dipakai dalam bahasa Yunani pseudo propeton
yang artinya nabi-nabi yang menyampaikan pesan berisi kebohongan. Apa itu kebohongan? Yang menyenangkan hati tanpa menjelaskan tentang apa yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Di kata lain dipakai menyamar seperti domba. Dalam bahasa Yunani dikaitkan dengan bahasa endumasion, probaton, atau berpakaian domba, palsu, imitasi. Apa yang membedakan itu? Yang membedakannya adalah mereka membuat kejahatan. Pembuat kejahatan, anomion, pelanggar hukum, melawan kehendak Allah. Mereka bernubuat mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, bukan untuk menjelaskan tentang pekerjaan Allah, tapi pekerjaan yang sebenarnya mengacu kepada hal yang lain. Ketika Yesus mendeklarasikan tentang firman Tuhan ini, dia kaitkan kembali dengan karena tidak pernah sekalipun aku mengenal kamu. Dalam bahasa Yunani dipakai kata engnon, yang artinya mengetahui, mengenal. Tidak sama sekali. Di sini penekanannya tidak pernah. Yesus tidak pernah diimitasikan, tidak pernah direlasikan dengan Yesus. Namun semuanya pekerjaan yang dilakukan oleh probaton tadi sebenarnya dikaitkan dengan kata lukos yang adalah serigala. Karena itu boleh saya katakan amangena, apa yang membuat firman Tuhan ini begitu penting bagi kita untuk mengenal bahwa belajar firman Tuhan bukan hanya mengetahui, tapi juga menghidupi. Tapi yang dimulai dari pengetahuan yang benar tentang firman itu sendiri. Dia diikutin dengan sebuah relasi terkait dengan firman Tuhan yang benar dipelajari. Seakan-akan sama, seakan-akan mudah. Sebenarnya banyak hal yang terahasiakan dalam firman Tuhan. Karena itu marilah dengan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita hati-hati dengan doktrin yang tidak kamu ketahui. Dan mulailah kembali kepada konfesi AKBP yang telah dirumuskan oleh gereja dengan pergumulan para hamba Tuhan yang dekat dengan firman itu, dan menempatkan kembali konfesi AKBP sebagai pengajaran yang sehat, supaya pemahaman kita tentang pengajaran firman Tuhan kembali kepada pengakuan iman dan kehidupan yang berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika hari ini saya mengundangmu, mari muliakan Tuhan dengan firman-Nya, dan kembalikanlah fungsi firman Tuhan untuk membedakan mana yang menyehatkan, mana yang menyesatkan. Terpujilah Kristus yang memberkati dan menyertai kita. Tuhan mengasihi kita senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk berhati-hati dan rendah hati dalam menerima dan mengamalkan firman Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai-Mu dan memberkati-Mu. Amin.